menyuarakan penolakan terhadap rancangan undang-undang yang akan memecah belah bangsa. Memanas, mahasiswa kepung dan memaksa masuk gedung DPR. Polisi sekat massa demo DPR, kanan buruh, mahasiswa, dan kiri FPI. Aparat kepolisian akan memisahkan dua kelompok massa yang melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPR MPR hari ini pada Kamis 16 Juli. Dua kelompok massa tersebut yakni yang menuntut pencabutan rancangan undang-undang, haluan ideologi Pancasila, dan penolakan terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Kita membagi dua sisi, kanan untuk ormas buruh dan mahasiswa, yang sebelah kiri FPI CS. Kata Kabak UPS Polres Jakarta Pusat AKBP Wiraga di depan gedung DPR pada Kamis 16 Juli 2020. Ia mengatakan berdasarkan pemberitahuan, kedua aksi demo itu akan mulai sekitar pukul 10. Sebelumnya, Aliansi Nasional Anti Komunis atau Anak NKRI menyatakan akan kembali menggelar demonstrasi di gedung DPR MPR, Jakarta pada hari ini untuk menuntut pencabutan RUU HIP dan Program Legislasi Nasional atau Prolegnas. Kemudian elemen buruh yang bergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat atau disebut Gebrak dan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia juga bakal menggelar demo di gedung MPR DPR untuk menuntut agar DPR menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja saat pandemi COVID-19. Ratusan mahasiswa dari sejumlah elemen mahasiswa mengepung kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi. Aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa dijaga ketat ratusan personil kepolisian resort Polres Sukabumi Kota. Petugas mengamankan persis di depan kantor Dewan. Tidak jauh terlihat water cannon telah melakukan penjagaan. Di tempat tersebut, massa aksi tidak langsung memasuki area gedung Wakil Rakyat, tapi para pengunjuk rasa melakukan orasi di depan gedung Dewan. Personel melokalisir lokasi aksi unjuk rasa di depan gedung Dewan. Mereka mendatangi Long March dengan membawa sejumlah spanduk serta poster berisi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Dengan dikawal ketat petugas kepolisian dari Polres Sukabumi Kota, massa aksi sampai di gedung DPR sekitar pukul 11.15. Terlihat Kepala Kepolisian Resor Sukabumi, Ajun Komisaris Besar Polisi AKBP Sumarni turut melakukan pengawalan. Terlihat sejumlah anggota Dewan berada di lokasi untuk menerima aspirasinya terkait penolakan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law yang akan segera disahkan DPR. Kapolres Sumarni mencoba menenangkan massa yang mulai memanas seiring mahasiswa berisi kukuh ingin masuk ke gedung DPRD Kota Sukabumi. Aksi mahasiswa sempat memanas manakala massa aksi mulai merengsek untuk memasuki halaman gedung DPRD. Sehingga aparat kepolisian yang mengawal jalannya aksi dengan sigap menghadang agar mahasiswa aksi tidak masuk. Di sisi lain, orator aksi mengatakan, "Pak Polisi, jangan halangi rakyat masuk DPR, jangan tunduk kepada cukong." Sejumlah kelompok massa aksi yang tergabung dalam berbagai gerakan mulai merapat ke depan Komplek Parlemen Senayan DPR RI, salah satunya Forum Pembela Islam atau FPI. Para polisi pun menghimbau kepada para peserta aksi untuk membuka akses jalan agar lalu lintas tidak macet. Tolong kepada anak-anak yang tidak pakai baju FPI dan tidak berkepentingan, jangan halangi jalan supaya enggak macet, himbau salah satu polisi yang berada di atas mobil komando. Sontak himbauan tersebut membuat geram para peserta aksi. Menurutnya, para aparatur negara yang mengamankan aksi untuk tidak menghalang-halangi rakyat. Jangan dihalangkan para aksi untuk masuk ke gedung DPR, ini rumah rakyat. Jangan tunduk kepada para cukong-cukong, Pak Polisi.
teriak orator FPI di depan gedung DPR Senayan, Jakarta. Pak polisi ini mau jadi cukong komunis apa mau jadi Pancasila? Saya tanya, masih adakah kecintaan kesatuan negara Republik Indonesia? Kenapa dihalangi? Tanyanya sambil teriak. Kendati demikian, ia meminta baik DPR maupun MPR dan Presiden untuk mencabut rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dan haluan ideologi Pancasila. Ini negara Pancasilais, jangan jadikan Ekasila atau Trisila. Kalian semuanya digaji pakai uang rakyat, pungkasnya. Berdasarkan pantauan di lapangan, para buruh berkumpul di beberapa titik, di antaranya belakang gedung DPR, di samping sebelah kanan dan di samping jembatan flyover Sleepy. Diketahui para peserta aksi di depan DPR RI merupakan gabungan berbagai organisasi buruh, petani, perempuan, dan organisasi masyarakat sipil. Di antaranya adalah Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia atau KPBI, Sentra Gerakan Buruh Nasional atau SGBN, Konfederasi Serikat Nasional atau KSN, kemudian Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA, Pergerakan Pelaut Indonesia, Jarkom Serikat Pekerja Perbankan, Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi. Selain itu, Solidaritas Pekerja FIFA atau SPV, Kesatuan Perjuangan Rakyat KPR, dan Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia. Selain itu, organisasi yang tergabung dalam Gebrak adalah LBH Jakarta, AEER, KPA, GMNI, UKI, Aksi Kaum Muda Indonesia atau AKMI, Federasi Pelajar Indonesia atau FIJAR, LMND, DN, Badan Eksekutif Mahasiswa Jentera. Di sisi lain, massa FPI, CS, dan buruh mengatakan tolak RUU yang sengsarakan rakyat. Ribuan massa memadati ruas jalan di depan DPR MPR Jakarta Pusat terbagi menjadi dua klaster, Front Pembela Islam atau FPI bersama Ormas Keagamaan dan Serikat Buruh. Mereka menuntut DPR menghentikan pembahasan RUU haluan ideologi Pancasila dan RUU Cipta Kerja. Kedua rancangan belit ini menurut mereka hanya menyengsarakan rakyat. Pemerintah Jokowi mencoba memanipulasi rakyat dengan RUU Cipta Kerja yang akan menciptakan lapangan kerja. Meskipun kenyataannya hal tersebut tidak lebih dari penghancuran tenaga produktif di Indonesia dengan memposisikan rakyat dengan harga murah di hadapan investor. Kata Rudi HB Daman, koordinator Front Perjuangan Rakyat sebagai salah satu elemen buruh, pada Kamis 16 Juli 2020 hari ini. Pantauan di lokasi, masa aksi tersekat menjadi dua bagian. Polisi memasang kawat berduri di depan gedung atau gerbang utama DPR RI. Front Buruh memusatkan aksinya di Gatot Subroto arah Semanggi, sedangkan FPI-CS bereaksi di ruas jalan arah Sleepy, dekat tikungan menuju stasiun Palmerah. Massa buruh didominasi oleh anggota KASBI atau Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia mengenakan seragam berwarna merah, sementara Ormas Keagamaan mengenakan baju muslim putih sambil membawa bendera-bendera bertuliskan kalimat tauhid. Kami menyuruh pemuda tani, mahasiswa, pemuda desa, pengangguran, dan pemuda seluruh Indonesia untuk melawan dan menggagalkan Omnibus Law, ujar seorang orator dari elemen buruh. Pada sesi satuannya, Ketua MUI Provinsi DKI Jakarta Kiai Monahar Muhtar turut menyampaikan orasi tolak RUU HIP. Dia menyatakan sikap seluruh komponen MUI tegas menolak RUU HIP dan mendesak agar dicabut dari prolegnas. Kita minta DPR mendengarkan aspirasi. Kalau anggota DPR tidak mendengarkan aspirasi rakyat, maka mereka mendengar siapa lagi? Kalau bukan para cukong-cukong, kata Kiai Monahar. DPR menggelar rapat paripurna pukul 1:30 waktu Indonesia Barat membahas 5 agenda, diantaranya laporan Komisi 11 DPR RI terhadap hasil uji kepatutan dan kelayakan atas calon Deputi Gubernur Bank Indonesia periode 2020 hingga 2025. Dilanjutkan dengan pengambilan keputusan, kemudian penyampaian laporan Komisi 6 DPR atas penetapan pemberian pertimbangan terhadap calon anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN periode 2020-2023, dan juga dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memastikan RUU HIP dan Omnibus Law Cipta Kerja tidak akan disahkan dalam rapat paripurna penutupan masa persidangan 4 tahun 2019-2020 hari ini.
Kemarin rapat Badan Musyawarah yang kemudian mengagendakan acara rapat paripurna hari ini untuk penutupan masa sidang itu, saya pastikan tidak ada pengesahan rancangan undang-undang HIP menjadi undang-undang dan atau rancangan undang-undang Omnibus Law menjadi undang-undang Omnibus Law. Itu tidak ada, kata Dasko di Kompleks Parlemen RI.